Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua di rumah? Alhamdulillah, di kesempatan yang baik kali ini saya akan menyampaikan kisah tentang masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam memeluk Islam. Baik, sebelum saya lanjutkan dan memasuki ke cerita kisah tentang masuknya Islam Umar bin Khattab, saya akan bercerita sedikit siapa itu Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab banyak dikenal semua muslim. Dia adalah khalifah kedua setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Tugas beliau menjadi khalifah yaitu meneruskan perjuangan Rasulullah dalam berdakwah dan memperluas wilayah keislaman di dunia. Langsung saja saya ceritakan siapakah Umar dan bagaimanakah Umar dalam memeluk Islam. Oh, berarti awalnya Umar itu belum beragama Islam ya? Belum. Jadi Umar bin Khattab masuk Islam ada ceritanya. Simak baik-baik ya, disiapkan alat tulisnya, dicatat apa yang pentingnya. Umar bin Khattab adalah seseorang yang sangat tegas, tegap badannya. Dulu sebelum dia masuk Islam, dia terkenal dengan perilakunya yang sangat kasar terhadap lingkungan sekitarnya. Tapi dalam hati Umar bin Khattab sendiri sangat banyak keraguan di dalamnya. Ragu terhadap kenikmatan dunia, ragu terhadap bagaimana orang-orang di sekitarnya menikmati tentang berjudi atau mabuk-mabukan, ragu juga tentang bagaimana ketabahan seorang muslimin dalam kehidupannya. Singkat cerita, Umar bin Khattab mendengarkan Rasulullah SAW membaca surat yang ada dalam Al-Quran di daerah Masjidil Haram atau kita kenal dengan Mekah. Beliau ketika mendengar Nabi Muhammad, rasa jengkel ada dalam dirinya. Beliau mengatakan bahwasanya itu adalah kata-kata tukang tenun, itu adalah kata-kata seorang dukun. Akhirnya di pertengahan jalan Umar bin Khattab berjalan menyusuri perjalanan menuju Masjidil Haram sambil membawa pedangnya. Beliau marah ingin mendatangi Rasulullah. Tetapi di tengah jalan beliau bertemu dengan Abdullah An-Naham Al-Adawi. Kemudian Abdullah bertanya kepada Umar, "Mau kemana kamu wahai Umar?" Umar menjawab, "Saya akan membunuh Nabi Muhammad." Nah, kemudian Abdullah bertanya kembali, "Apakah kamu aman di tangan Bani Hisham dan Bani Zuhro ketika kamu membunuh Muhammad?" Mendengar pertanyaan Abdullah seperti itu, Umar bertanya kembali kepada Abdullah, "Apakah kamu telah murtad terhadap agamamu, wahai Abdullah?" Kemudian Abdullah menjawab, "Wahai Umar, apakah kamu ingin mengetahui sesuatu yang menakjubkan, yaitu dari saudara perempuanmu dan iparmu? Mereka telah masuk ke agama Islam dan murtad dari agama nenek moyangmu." Mendengar hal tersebut, Umar bin Khattab langsung kaget, bergegas ke rumah. Tidak jadi membunuh Rasulullah, tapi dia berjalan ke rumahnya untuk mendatangi adiknya. Dalam rumah adiknya, yaitu Fatimah dalam rumahnya bersama Khubab bin Arj. Di waktu itu, Khubab bin Arj bersama Fatimah dan suaminya sedang membaca Al-Quran. Dalam lantunannya, dia membaca dalam surat Toha dari ayat 1 sampai di ayat 14. Seketika mendekati rumah, Khubab bin Ad mendengar bahwasanya Umar
telah datang ke rumah Fatimah. Mendengar hal tersebut, Khubbab bin Ard langsung bersembunyi di belakang rumah Fatimah, dan Fatimah menutup mushaf yang telah dibukanya. Kemudian Umar memasuki rumah Fatimah dan bertanya, "Apa yang sedang kau baca tadi yang ada dalam rumahmu?" Lantas Fatimah berkata, "Saya tidak membaca apa-apa, tadi kami hanya mengobrol di dalam." Lantas Umar menjawab, "Kamu telah murtad ya?" Kemudian ipar Umar bin Khattab menjawab, "Jikalau agamamu tidak mendapatkan kebenaran, maka saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah dan Muhammad sebagai Rasulullah." Mendengar hal itu, Umar bin Khattab geram, langsung menendang ipar dari Umar bin Khattab tersebut, kemudian terjatuh dan berdarah-darah. Fatimah langsung menolongnya. Melihat hal tersebut, Umar semakin geram, kemudian mendorong Fatimah, terjatuh dan berdarah juga. Fatimah pun geram, seraya berkata, "Jika tidak ada kebenaran dalam agamamu, saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah dan Rasulullah dan Muhammad sebagai Rasulullah." Mendengar hal itu, Umar bin Khattab melihat bagaimana keadaan Fatimah, berdarah-darah dan sambil memeluk suaminya. Hal tersebut menjadi kegelisahan dalam hati Umar. Karena apa? Karena tadi dia telah melawan adiknya. Adiknya adalah seorang perempuan. Dia sangat berkecil hati karena telah melukai adiknya. Akhirnya Umar bin Khattab datang kepada Fatimah. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, "Apa yang tadi kamu baca?" "Ini adalah mushaf Al-Quran," kata Fatimah. Lantas Umar ingin memegangnya, tapi Fatimah menolak. "Jangan kau berani menyentuh mushaf dalam keadaan najis. Sesungguhnya Al-Quran hanya bisa dipegang oleh orang-orang yang telah bersuci." Kemudian Fatimah memerintahkan Umar untuk bersuci dan mandi terlebih dahulu. Akhirnya Umar menurutinya. Setelah mandi, Umar membaca lembaran pertama yang ada dalam Al-Quran. Kalian tahu apa? Ya, benar. Yang pertama kali dibaca adalah kalimat Bismillahirrohmanirrohim. Melihat hal tersebut, Umar bin Khattab kaget, lalu berkomentar, "Ini adalah nama-nama indah dan suci." Kemudian Umar bin Khattab bertanya, "Lantas kamu tadi membaca surat apa?" Fatimah menjawab, "Saya membaca surat Toha dari ayat 1 sampai 14. Dan di akhir surat Toha tersebut berbunyi, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Surat Toha ayat 14. Mendengar surat itu dibaca oleh Fatimah, beliau berkata, "Betapa indah dan mulianya ucapan ini. Tunjukkan aku, di mana Muhammad?" Mendengar ucapan tersebut, Khubbab bin Ard, yang tadi dia mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah, seraya berkata, "Bergembiralah wahai Umar, saya berharap bahwa doa Rasulullah SAW pada malam Kamis kemarin itu adalah doa untukmu." Beliau berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua orang yang lebih engkau cintai, Umar bin Khattab dan Abu Jahal bin Hisham." Kemudian Khubbab bin Ard menunjukkan Rasulullah sekarang berada di rumahnya di kaki Bukit Sofa. Lalu Umar langsung bergegas menuju rumah Nabi Muhammad SAW sambil memegang pedangnya. Tiba di sana, Umar langsung mengetok pintunya. Ketika itu di rumah terdapat Hamzah. Seraya ketika pintu itu diketok, Hamzah mengintip dari bolongan yang ada di pintu.
Lantas semua orang pun takut yang ada di situ. Siapa? Ada apa? Rasulullah bertanya. Umar, wahai Rasulullah. Mengapa Umar datang kemari? Kata Rasulullah, jikalau Umar datang membawa kebaikan, maka kita akan sambut. Tapi jika Umar datang dengan membawa keburukan, maka aku tak segan untuk membunuhnya dengan pedang yang dia bawa. Akhirnya Hamzah menuntun Umar menghadap kepada Rasulullah. Lantas Umar berkata, tadi saya mendengar bacaan yang telah dilafadzkan Fatimah adik saya. Kemudian Umar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tadi apa yang saya baca? Katanya, itu adalah mushaf dan itu adalah Al-Quran yang menunjukkan bagaimana tuntunan hidup kami. Lalu Rasulullah menjawab, engkau wahai Umar, apakah engkau akan terus hidup seperti ini dalam kehinaan dan azab Allah yang akan diturunkan Allah kepadamu, seperti yang ditimpakan kepada Walid bin Mughirah? Ya Allah, ini adalah Umar bin Khattab. Kokohkanlah Islam dengan kedatangan Umar bin Khattab. Mendengar hal tersebut, Umar bin Khattab langsung menjawabnya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau sebagai Rasulullah. Mendengar kesaksian Umar tersebut, disambut gembira dan gema takbir seluruh yang ada di sekitar rumah Nabi Muhammad sampai terdengar kepada Masjidil Haram. Masuk Islamnya Umar bin Khattab menimbulkan kegemparan di kalangan orang-orang musyrik dan kegembiraan di kalangan orang-orang muslim. Lantas mengapa? Karena Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang sangat gigih, orang yang sangat hebat, orang yang sangat pemberani. Dimanapun dia berada, dia selalu membawa pedang. Ketika dia masuk Islam, dia dijuluki sebagai pedangnya umat Islam. Sampai di sini kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu bagaimana sekeras apapun hati kita menolak terhadap bagaimana kebaikan Allah, Allah akan menunjukkan kebaikannya dari sisi manapun itu. Entah dari kebaikan umat Islam, entah dari ketabahan bagaimana manusia menjalankan kehidupannya, entah dari bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena seluruhnya yang ada dalam Al-Quran adalah kebaikan. Mungkin cukup sekian kisah dari Umar bin Khattab yang masuk Islam. Gigihnya Umar, kekuatannya Umar, kepemimpinannya Umar, beraninya Umar dalam menghadapi segala cobaan, menghadapi segala sesuatu yang buruk, tidak menjadi penghalang bahwasanya dia tetap berani membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan 1 dan 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu, apa hikmah yang dapat kamu ambil dari cerita Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Yang kedua, terdapat di surat mana atau di surat manakah Fatimah membaca Al-Qur'annya sampai menyebabkan Umar bin Khattab luluh hatinya untuk masuk agama Islam? Setelah itu, jawaban kalian catat dalam buku Baitul Arqam, kemudian nanti dikumpulkan setelah selesainya bulan puasa, boleh dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Ya, baik, cukup sekian cerita dari saya, yaitu kisah tentang Umar bin Khattab radhiyallahu an. Semoga bisa mengambil banyak manfaat, dan mohon maaf jika banyak kurangnya atau banyak salahnya dari tutur kata saya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.